Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alal Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi nahana 'an ittiba'il hawa. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la yanṭiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil ladzina nalul martabatal 'ulya wal manzilatal quswa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha wa ati'uhu. Fa inna ta'atahu aqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la 'ilma lana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, setelah kami baca basmalah hamdalah syahadat dan sholawat sebagai insan hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya, mohon mari kita tak henti-hentinya senantiasa hidup kita bahasain dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan panjatkan puji dan syukur kepadanya atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita yang nilainya tak terhingga. Demikianlah firman Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Hadirin, kalimat hamdalah mohon mari kita wujudkan dengan ibadah yang nyata. Di antaranya ibadah sholat Jumat dengan mendengarkan khutbah berkhutbah. Mudah-mudahan kita menambah wawasan kita tentang masalah agama Islam. Salawat serta salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sanak kerabat, para sahabat serta semua hambanya yang setia dan taat jalankan syariatnya. Semoga kita semuanya insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, di dalam surat Al-Ahzab 56 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam tafsir Furqan, ketika Allah bersolawat, para malaikat bersolawat, dan orang-orang yang beriman bersolawat adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah bersolawat, artinya di sini adalah Allah menganugerahkan rahmat kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, para malaikat bersolawat, artinya para malaikat memohonkan ampunan. Yang ketiga, orang-orang
agar diberi rahmat. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, demikianlah sekilas arti bersolawat. Mohon jangan diartikan dalam pemahaman yang sempit, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Hadirin, selanjutnya mohon kita tingkatkan iman dan takwa kita, karena iman dan takwa kita dalam satu minggu kadang-kala grafiknya dan naik dan turun. Demikianlah berdasarkan sebuah hadis, al-imanu yanqusu wa yazid. Mohon mari kita sirami, kita pupuk dengan memperbanyak muqalah, dengan mensikapi setiap permasalahan yang sedang berkembang dewasa ini dengan nurani yang jernih. Insya Allah kita akan dapat memilah dan memilih dengan metode ambil pati buang ampas. Berbahagialah bagi hamba Allah yang di dalam kalbunya masih ada iman dan takwa. Jamaah-jamaah yang berbahagia, takwa adalah fi'il madhi daripada kalimat ittaqo. Dengan isim fa'ilnya adalah muttaqin. Adapun bila dijamakkan menjadi al-muttaqin, demikian kaidah dalam tasrifan ilmu sharaf. Kemudian siapakah yang dibilang orang-orang yang bertakwa? Dalam sebuah hadis yang dimuat dalam kitab Aqidatul Awam dari sahabat Anas bin Malik qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man alu Muhammad faqala alu Muhammadin kullu taqiyyin. Artinya hadis dari sahabat Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah keluarga Muhammad? Beliau menjawab, semua orang-orang yang bertakwa. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, agama Islam tidak mengajarkan kepada pemeluknya dengan sombong, menepuk dada, dengan memiliki pangkat jabatan dan ilmu sudan atau harta benda yang kita miliki. Hendaklah semua itu kita sadari adalah amanah, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Hal tersebut di atas pernah terjadi ketika Nabi Musa alaihissalam ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inna Musa qama qatiban fi Bani Israil fasudila ayyun nas a'lam qala ana wa ataballahu alaihi illam yuridillahu ilayhi illam ya'udul ilma ilayhi fa'allahu ilayhi li'abdul bimajma'al bahraini dua a'lamu minka. Artinya bahwasanya Nabi Musa alaihissalam pada suatu hari berkhutbah di hadapan kaum Bani Israil. Kemudian ada bertanya kepada beliau, siapakah manusia yang paling adil? Beliau menjawab, aku. Maka Allah menegurnya, karena dia tidak mengembalikan bahwa ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mewahyukan kepadanya, aku mempunyai seorang hamba di tempat pertemuan dua laut yang lebih alim daripada kamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, aku mempunyai seorang hamba berada di pertemuan dua laut. Menurut tafsir Uqayyim, yang dimaksud hamba itu adalah Balya bin Malkan. Kebanyakan ahli tafsir menyebutnya adalah Nabi Khidir. Adapun yang dimaksud dengan pertemuan dua laut yaitu pertemuan air tawar di Sungai Nil dengan air asin di Laut Tengah. Ini adalah menurut tafsir Uqayyim. Sedangkan kalau menurut tafsir Jalalain,
yang disusun oleh Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin Al-Asyuti, adalah tempat pertemuannya di Laut Romawi dan Laut Persia sebelah timur. Gua A'la wa A'lam. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, Imam Ghazali berpendapat seorang menuntut ilmu ada dua cara. Satu, proses pengajaran dari manusia yang disebut at-ta'limul insani. Yang kedua adalah at-ta'limur rabbani. Adapun at-ta'limul insani juga dibagi dua, yaitu satu, belajar kepada orang lain. Yang kedua adalah self-study, artinya menggunakan kemampuan akal pikirannya. Sedangkan ta'limul rabbani dibagi dua. Yang pertama diberi dengan cara wahyu. Ilmu ini disebut ilmu anbiya. Ilmu ini khusus para nabi dan rasul. Yang kedua diberi dengan cara ilham. Ilham ini disebut ilmu laduni. Ilmu laduni ini diperoleh dengan cara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara. Adapun kejadiannya dapat diumpamakan seperti sinar dari suatu lampu yang gaib. Sinar itu langsung mengenai hati yang suci, bersih, kosong dan lembut. Ilham ini merupakan perhiasan yang digunakan gerakan Allah kepada para kekasihnya, wali-wali Allah. Demikianlah menurut Imam Ghazali. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, adapun kegagalan Nabi Musa alaihissalam berguru kepada anak Nabi Khidir yang berlainan SDM. Nabi Musa beraliran syariah, sedang Nabi Khidir beraliran ilmu laduni. Nabi Musa menyimpulkan fakta real di lapangan, di antaranya yang pertama, perahu dilubangi oleh Nabi Khidir. Yang kedua, anak yang masih kecil dibunuh oleh Nabi Khidir. Yang ketiga, diajak minta-minta dan membutuhkan tembok yang hampir roboh. Akhirnya Nabi Khidir memberikan penjelasan kepada Nabi Musa alaihissalam sebelum berpisah. Hadza firaqu baini wa baini. Inilah perpisahanku antara aku dan kamu. Baru peristiwa demi peristiwa dijelaskan oleh Nabi Khidir. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, untuk menutup khutbah pada kali ini, sedikit saya menyinggung tahun yang sekarang, tahun 2020. Berbahagialah kita berada di tahun 2020. Tahun ini adalah tahun kehabisan, karena tahun tersebut angkanya habis dibagi 4. Jadi usia bulan Februari hanya 29 hari. Bersyukurlah bagi hamba Allah yang mempunyai putra atau putri ataupun cucu yang lahirnya hari besok, hari Sabtu tanggal 29. Mengapa? Karena ulang tahunnya hanya 4 tahun sekali. Sebagai tahanan yang terakhir, bagi hamba Allah yang punya kelebihan, mohon sisihkan rezeki kita sebagian. Untuk mereka yang menerima uluran tangan, bagi yang melaksanakan di sana, yang ada sekarang adalah korban banjir yang ada di daerah Karangtiga. Mohon dengan izin dan ridha Allah, sisihkanlah sebagaimana himbauan pengurus DKM tadi. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, sekali lagi kesimpulan khutbah kami adalah apapun yang kita miliki saat ini, baik harta benda, pangkat, jabatan dan titel dengan ilmu yang segudang, adalah amanah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri bersama. Mohon jangan sekali-kali bertekuk dada. Insya Allah kita akan jadi hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat yang telah anugerahkan Allah kepada kita semuanya. Hadirin para jamaah salat Jumat yang berbahagia, demikianlah khutbah kami yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang sombong. Jadi orang kaya boleh, tapi bersandarlah kepada Allah. Apa yang saat kita miliki
ini sekarang adalah semua amanah anugerah dari Allah yang untuk kita syukuri. Kalau punya rezeki tolong berbagilah, punya ilmu juga sama-sama berbagilah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya ajalat taibin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ada'il jumu'i wal jama'at wa hadana ila sabili iktisabi akmalis sa'adah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul aradin was samawat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul aradin was samawat. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mu'ayyid bi afdalil ayati wal mu'jizat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ma ta'aqabal awqat was sa'at. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah wa hafizu 'ala ta'ati wal jumu'ati wal jama'ah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyyi qadima faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa khudhil kafarata a'da'ad-din. Allahumma sirr ra'ya wa ra'iyya waj'al baladana hadhihi wa sa'ir kundanil muslimin rahiyatan mahmiyah min kulli fitnatin wa maradin wa baliyah. Waj'al min su'a'i darin fi 'afiyatin wa salamah ya dzal jalali wal 'izzati war rahmah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.